Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun kita masih belajar secara daring ya. Pada pagi ini kita akan lanjutkan materi pelajaran bahasa Indonesia kita dengan materi baru tentang unsur-unsur pembangun puisi. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian akan memaknai sebuah teks puisi berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Sebelum lebih lanjut, sudah tahukah kalian apa yang dimaksud dengan puisi? Iya, puisi itu merupakan sebuah jenis teks atau karangan yang isinya mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Secara umum, puisi itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, puisi itu terbentuk atas bait-bait yang setiap baitnya terdiri atas larik-larik atau baris-baris. Di sini terlihat bedanya puisi dengan bentuk teks non-fiksi. Kalau dalam teks non-fiksi, kita mengenal istilah paragraf-paragraf dan sebuah paragraf terdiri atas kalimat-kalimat. Dalam puisi, istilah tersebut berubah menjadi bait-bait dan larik-larik puisi. Ciri yang kedua, diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam puisi itu bersifat padat, kias, dan indah. Maksudnya, kata dalam sebuah puisi itu memiliki makna yang luas. Yang kalau makna tersebut kita tulis, maka sebuah kata itu bisa memiliki makna dalam satu kalimat. Kias, maksudnya kata yang digunakan dalam puisi itu seringkali mengandung makna-makna yang bukan makna sebenarnya. Kemudian indah, kata-kata yang digunakan dalam puisi biasanya memiliki persamaan bunyi dengan kata-kata yang lainnya. Ciri yang ketiga, dalam puisi, diksi atau pilihan kata itu juga sangat erat dengan rima atau persamaan-persamaan bunyi. Ciri yang keempat, di dalam sebuah puisi, majas atau gaya bahasa itu sangat dominan. Maksudnya, kita seringkali ketika membaca sebuah puisi, kita akan menemukan beberapa majas atau gaya bahasa yang digunakan oleh penyair dalam puisi tersebut. Unsur-unsur yang membangun puisi secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur fisik puisi, yaitu unsur yang membangun sebuah puisi yang tampak atau terlihat dalam bentuk susunan kata-kata. Berarti unsur fisik ini bisa kita lihat menggunakan indera penglihatan kita. Adapun unsur pembangun yang kedua adalah unsur batin, yaitu unsur yang membangun sebuah puisi tetapi tidak terlihat atau tidak tampak dalam penulisan kata-kata puisi tersebut. Lalu bagaimana kita untuk mengetahui unsur batin puisi? Unsur batin puisi ini bisa kita ketahui jika kita sudah membaca dan memahami secara keseluruhan isi puisi tersebut. Unsur fisik puisi itu ada 6. Yang pertama, tipografi, kemudian yang kedua diksi, yang ketiga imaji, yang keempat kata konkret, yang kelima majas, dan yang keenam adalah rima. Berikut penjelasan masing-masing unsur fisik puisi. Yang pertama, tipografi. Tipografi itu bentuk penulisan puisi. Seperti apakah tipografinya? Nah, tipografi itu bisa meliputi jumlah bait,
dalam puisi, kemudian jumlah larik dalam setiap bait, penggunaan huruf, apakah menggunakan huruf kapital atau huruf kecil, kemudian penggunaan tanda baca, termasuk juga penulisan puisi. Apakah baris-baris dalam puisi itu ditulis dengan bentuk rata di sebelah kiri, rata di sebelah kanan, ataukah center, atau bentuk yang lain. Misalnya, ada sebuah puisi yang ditulis oleh Sutarji Kalsumbahri yang ditulis dalam bentuk zigzag, yaitu puisi yang berjudul Tragedi Sih Kawinka. Kemudian unsur fisik yang kedua adalah diksi, yaitu pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seorang penulis puisi. Misal dalam larik puisi yang berbunyi, "Kalau sampai waktuku." Kata waktu dalam larik tersebut tidaklah mengandung makna waktu yang sebenarnya. Kata waktu dalam makna yang sebenarnya itu bisa berarti hari, bisa berarti tanggal, kemudian pagi hari, atau tahun 2000. Tetapi makna yang dimaksud bukanlah makna yang sebenarnya, tetapi makna kias atau makna konotasi, yaitu yang berarti kesempatan. Kemudian unsur fisik yang ketiga adalah imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi kita. Ada 3 jenis imaji. Yang pertama ada imaji visual. Ini adalah imaji yang didasarkan pada pengalaman indera penglihatan kita. Sekarang kalian perhatikan contoh yang sudah Ibu sampaikan. Ada larik yang berbunyi, tumbuhan hijau menyegarkan. Bagaimana kita untuk memaknai larik tersebut? Tentu kita memaknainya berdasarkan pengalaman indera penglihatan kita atau berdasarkan mata kita. Karena tumbuhan hijau itu hanya bisa kita nikmati dengan mata kita. Kemudian imaji yang ketiga adalah imaji audio. Imaji audio ini didasarkan pada pengalaman indera pendengaran kita atau telinga kita. Misal pada larik yang berbunyi, kicauan burung menjadi gemerisik mesin. Bagaimana kita akan membayangkan kicauan burung menjadi gemerisik mesin? Ya tentu dengan pengalaman indera pendengaran kita. Kemudian imaji yang ketiga adalah imaji taktil, yaitu imaji yang didasarkan pada indera peraba atau perasa. Misal pada larik yang berbunyi, sinar hangat sumber kehidupan. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa ini hangat, panas, dingin, keras, lembut? Tentu berdasarkan pengalaman indera peraba kita, ya. Manis, asin itu berdasarkan apa? Indera perasa kita. Unsur fisik yang keempat adalah kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap oleh indera dan memungkinkan munculnya imajinasi. Misal pada contoh larik yang berbunyi, luka dan bisa kubawa berlari. Ada kata berlari dalam larik tersebut. Berlari ini adalah hal yang nyata, artinya konkret. Dari bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah nyata? Karena kita melihat apa sih yang dimaksud dengan berlari, ya. Tetapi makna yang terdapat pada larik tersebut, kata berlari bukanlah berlari seperti lari maraton misalnya, bukan itu. Tapi berlari dalam larik tersebut maknanya meninggalkan sesuatu dengan segera, bukan dengan
perlahan-lahan tapi dengan segera. Unsur fisik yang kelima yaitu majas atau sering juga disebut dengan gaya bahasa, yaitu bahasa kiasan yang bisa menimbulkan efek emotif. Maksudnya emotif itu emosi, bersifat emosi. Ya, emosi itu bisa bahagia, senang, sedih, jengkel, marah. Perhatikan contoh larik yang sudah Ibu tulis. Setetes air jadi banjir. Dalam larik tersebut penulis menggunakan majas hiperbola. Penulis mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Bagaimana tidak kita katakan berlebihan? Setetes air bisa menimbulkan banjir. Ini kan sesuatu yang sangat tidak mungkin. Karena banjir itu biasanya terjadi bukan hanya oleh setetes air, tapi oleh mungkin berjuta-juta atau bermiliar-miliar tetes air hujan yang jatuh ke bumi dan tidak tertampung oleh saluran-saluran air sehingga menimbulkan banjir. Unsur fisik yang keenam adalah rima, yaitu persamaan bunyi, baik yang terdapat pada awal larik, tengah larik, maupun pada akhir larik. Berikut Ibu sudah berikan contohnya persamaan bunyi yang terdapat pada akhir larik. Perhatikan ketiga larik. Pada larik pertama, kedua, dan ketiga itu terdapat persamaan bunyi. Bunyi apakah yang sama? Betul, yang sama adalah bunyi vokal U. Perlu anak-anak ketahui bahwa bunyi yang sama itu tidak harus berupa bunyi kata. Bisa bunyi kata, bunyi suku kata, bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Selanjutnya unsur batin puisi. Unsur batin puisi ini ada 4. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran atau perasaan yang dijadikan dasar dalam menulis puisi. Apa sih contoh tema? Misalnya tema puisi itu persahabatan, kemudian kasih ibu, kemudian ketuhanan, lingkungan, dan yang lainnya. Kemudian unsur batin yang kedua adalah rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok pikiran yang terdapat dalam puisi yang dibuatnya. Misal temanya tentang lingkungan. Kalau penyair itu mengungkapkan sebuah perasaan dan pikiran dia tentang lingkungan yang rusak, rasa dalam puisi tersebut atau sikap penyair dalam puisi tersebut, maka bisa jadi sikapnya adalah sedih melihat lingkungan yang telah rusak. Kemudian unsur batin yang ketiga yaitu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Kalau rasa tadi adalah sikap penyair terhadap pokok pikiran, kalau nada ini terhadap pembaca. Bagaimanakah sikap penyair terhadap pembaca jika dalam puisinya penyair mengungkapkan tentang lingkungan yang telah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Nah, bisa jadi penyair memiliki sikap yang marah terhadap pembaca puisi, khususnya terhadap oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak lingkungan sekitarnya. Unsur batin puisi yang keempat adalah amanat, yaitu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi yang telah dibuatnya. Nah, sekarang kalian baca dengan cermat sebuah puisi yang telah Ibu tuliskan di sini. Puisi tersebut berjudul Lingkungan Masa Depan. Nanti akan kita analisis unsur-unsur batin yang terdapat dalam puisi tersebut. Baiklah anak-anak, setelah kita baca dengan cermat,
kita dapat menganalisis unsur batin atau struktur batin yang terdapat dalam puisi lingkungan masa depan. Yang pertama, unsur tema. Tema yang terdapat dalam puisi tersebut adalah tentang lingkungan. Kemudian sikap penyair terhadap lingkungan dalam puisi tersebut adalah penyair sangat merindukan lingkungan yang masih alami dan menyesalkan perusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini. Pada bagian mana kita bisa mengetahui bahwa penyair itu merindukan lingkungan dalam puisi tersebut? Kita bisa melihatnya atau mencermati pada paragraf pertama, kemudian pada 3 baris dalam paragraf yang kedua. Kemudian sikap menyesalkan itu bisa kita lihat pada baris yang keempat, ya, mulai dari baris keempat dalam paragraf yang kedua, kemudian paragraf yang ketiga dan paragraf yang keempat. Adapun sikap penyair terhadap pembaca atau nada puisi tersebut adalah penyair marah kepada para pembaca, khususnya kepada anggota masyarakat yang telah merusak lingkungan di sekitarnya. Kemudian, amanat atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyair melalui puisi tersebut. Apa pesannya? Ya, penyair mengajak kita agar memperhatikan keseimbangan lingkungan walaupun kita sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Jadi pembangunan harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi kita juga tidak boleh merusak lingkungan sekitar sehingga kita bisa merasakan hidup yang nyaman dengan lingkungan yang alami. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang unsur-unsur yang membangun puisi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian bisa memaknai sebuah puisi berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa tetap semangat walaupun kita belajarnya masih jarak jauh. Dan jaga kesehatan kalian agar kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.